Ada lagi tanda batunya. Ya. Masuk di sini juga ada makam sampai batu. Itu ada dua makam. Yang pertama ada makam Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah SAW, yang mana Sayyidina Hamzah ini matinya mengenaskan. Jadi matinya Sayyidina Hamzah ini ditusuk dari belakang, terus dibelah dadanya, terus hatinya itu dimakan sama Hindun yang dendam. Nah, itu tahu Hindun ya. Nah, jadi pernah 2013 itu terjadi banjir bandang sampai di sini. Lalu ketika banjir itu kebukalah makam Sayyidina Hamzah. Dilihat itu anunya masih utuh dan darahnya masih harum, itu masih segar. Tapi ulama itu meneliti, dokter meneliti kan itu diliti, ternyata di situ dadanya belah, di bekas tusukan ada gitu kan. Nah, jadi dari itu adalah Sayyidina Hamzah. Jadi ditanyakanlah pada ulama Saudi, ini jasadnya Sayyidina Hamzah ini diapakan gitu ya, dibawa ke tempat lain, dikuburkan di tempat lain. Jadi ulama Saudi biarkan saja tetap di sana dikuburkan kembali. Lalu lah ada inisiatif pemerintah untuk membangun pagar di sini supaya tidak terjadi lagi. Karena kalau ada itu banyak orang yang menyentuh mayat, mengambil barakah dan segala apanya itu, supaya mengantisipasi kalau terjadi banjir lagi. Nah, di sampingnya juga ada Sayyidina Mus'ab. Sayyidina Mus'ab sama juga matinya mengenaskan. Jadi Sayyidina Mus'ab ini ialah pada perang itu membawa bendera umat Islam. Nah, ketika itu tangannya keputus yang membawa bendera. Kemudian Sayyidina Mus'ab ini beranggapan kalau bendera Islam itu sudah gugur, itu kalah. Kalau belum gugur itu belum. Jadi ambil lagi pakai giginya, bawa lagi, potong lagi, pakai gigi lagi, sampailah dia ditutup bersama tusukan itu, maka meninggallah Sayyidina Mus'ab. Maka disinilah pertama kali peperangan yang terjadi antar umat muslim dan kaum kafir Quraisy mengalami kekalahan. Jadi pernah diceritakan dalam suatu riwayat, ditanyakan oleh Sayyidina Aisyah, istri Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah yang sangat perihal yang tidak sangat merusak di dunia ini?" Kata Rasulullah SAW, yaitu kekalahan di perang Uhud. Nah, di kala itu kepala Rasulullah bocor, pipinya tulang pipinya patah, gigi geraham Rasulullah copot. Nah, dan begitu juga paman baginda Rasulullah SAW gugur di dalam perang tersebut. Yang lebih sedih lagi, Rasulullah SAW memanahkan kepada 50 sahabatnya yang di Gunung Saud, tapi mereka tidak amanah. Itu yang membuat Rasulullah SAW sedih. Jadi dikala selesai peperangan Uhud, maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersedih. Maka saat itu turunlah ayat Quran, surah Ali Imran yang berbunyi, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Hei Muhammad, hei para syuhada Uhud, janganlah kalian mengira bahwasanya orang yang gugur di perang Uhud itu sudah meninggal. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun." Tetapi mereka itu hidup di sisi Allah, mereka diberi rezeki, mereka tenang, mereka bahagia di sisi Allah. Nah, maka mereka itu maka pada saat itu kaum muslim kalau ada perang sangatlah bersemangat, karena balasan orang yang gugur dalam syuhada berperang itu adalah surga.
Jadi ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Uhud ini. Yang pertama, pentingnya kita menaati pemerintah, pemimpin. Sebagaimana yang diamanahkan Rasulullah SAW, jangan turun. Seandainya tidak turun maka menanglah saat itu orang kaum muslimin. Yang kedua, jangan terlena dengan harta. Nah, jadi kan orang yang diamanahkan oleh Rasulullah, mereka tergiur dengan harta yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy, maka terbaliklah saat itu posisi. Nah, yang ketiga, gimana kita melihat perjuangan orang sahabat-sahabat dulu memperjuangkan Islam. Maka kita saat ini kita juga berjihad kita gimana dengan melawan hawa nafsu. Jadi itu yang kita dapat ambil dari pelajaran. Jadi sekarang mari kita